Tes Seleksi Kompetensi Bidang CPNS tahun 2024. SKB Auditor. Soal 51-60. Soal nomor 51 dalam era perubahan metodologi audit intern, integrasi antara audit manual dan automated auditing menjadi penting. Apa tantangan utama yang dihadapi organisasi dalam menerapkan pendekatan ini? Kurangnya standar internasional untuk audit otomatis. B. Ketergantungan pada metodologi tradisional. C. Kekurangan data yang relevan. D. Resistensi auditor terhadap teknologi baru. E. Kebutuhan waktu pelatihan yang lebih singkat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Resistensi auditor terhadap teknologi baru. Resistensi terhadap teknologi baru sering muncul karena kurangnya pemahaman atau rasa tidak nyaman dengan perubahan. Auditor yang terbiasa dengan metode tradisional pada opsi B mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Tetapi tantangan utama adalah bagaimana mengatasi resistensi agar transisi berjalan lancar. Soal nomor 52, seorang auditor internal menemukan bahwa sistem pengendalian internal suatu perusahaan tidak efektif dalam mencegah terjadinya fraud. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh auditor internal dalam situasi ini adalah A. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dan melakukan tindakan korektif. B. Melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelaku fraud. C. Mengubah ruang lingkup audit untuk fokus pada penyelidikan fraud. D. Langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. E. Menyusun laporan audit yang lengkap dan terperinci, lalu menyerahkannya kepada manajemen. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dan melakukan tindakan korektif. Tugas utama auditor internal adalah memberikan assurance dan konsultasi. Dalam situasi di atas, auditor internal harus memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Langkah-langkah lain seperti melaporkan kepada pihak berwajib atau melakukan investigasi lebih lanjut dapat dilakukan setelah manajemen mengambil tindakan yang diperlukan. Soal nomor 53, salah satu tren dalam perubahan metodologi audit intern adalah integrasi machine learning. Bagaimana teknologi ini dapat membantu auditor dalam pengawasan? A. Memberikan rekomendasi berbasis intuisi. B. Mengidentifikasi pola anomali dalam jumlah data besar. C. Mengurangi kebutuhan untuk pelatihan auditor. D. Menghindari penggunaan manual data. E. Menggantikan peran auditor manusia sepenuhnya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi pola anomali dalam jumlah data besar. Machine learning dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pada pola yang mencurigakan atau anomali yang mungkin menunjukkan resiko atau fraud. Teknologi ini mendukung auditor dalam proses pengawasan, bukan menggantikan peran manusia seperti opsi E. Pada opsi A masih merupakan domain manusia, bukan teknologi. Soal nomor 54, ketika mengaudit sebuah perusahaan, auditor menemukan adanya transaksi yang dilakukan dengan perusahaan afiliasi tanpa dokumen pendukung yang sah. Hal ini meningkatkan resiko fraud pada kategori A. Manipulasi pengadaan. B. Fraud laporan pajak. C. Transaksi pihak terkait. D. Penghindaran pajak. E. Penyalahgunaan wewenang. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah C. Transaksi pihak terkait. Transaksi pihak terkait related party transactions memiliki resiko fraud yang tinggi jika tidak didukung oleh dokumen yang sah atau harga wajar. Ini karena pihak yang terlibat mungkin memiliki hubungan yang dapat menutupi kecurangan. Soal nomor 55. Sebuah perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat kesalahan dalam sistem informasi akuntansi. Kesalahan ini tidak terdeteksi dalam audit internal tahun sebelumnya. Kesalahan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam A. Prosedur audit, B. Evaluasi resiko audit, C. Perencanaan audit, D. Program audit. Semua jawaban benar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Evaluasi resiko audit. Jawaban yang paling tepat adalah B. Evaluasi resiko audit. Jika evaluasi resiko audit dilakukan dengan baik, seharusnya resiko terkait dengan sistem informasi akuntansi dapat diidentifikasi dan diprioritaskan dalam audit. Soal nomor 56. Salah satu resiko dalam proses bisnis adalah resiko ketidaksesuaian pengeluaran dengan anggaran. Sebagai auditor, langkah apa yang paling efektif untuk mendeteksi resiko ini? A. Mengidentifikasi transaksi dengan nilai tinggi dalam laporan keuangan. B. Meninjau kebijakan pengendalian internal terkait pengeluaran. C. Melakukan survei terhadap Departemen Keuangan untuk mendapatkan wawasan. D. Membandingkan anggaran dengan laporan realisasi bulanan. I. Melakukan audit terhadap transaksi keuangan secara acak. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Membandingkan anggaran dengan laporan realisasi bulanan. Langkah yang paling efektif untuk mendeteksi resiko ketidaksesuaian adalah dengan membandingkan anggaran dengan laporan realisasi bulanan. Analisis ini dapat langsung menunjukkan deviasi dan memberikan data konkret untuk identifikasi lebih lanjut. Langkah ini seperti audit acak atau meninjau kebijakan juga penting, tetapi tidak secepat dan seefektif langkah ini dalam mendeteksi resiko ketidaksesuaian. Soal nomor 57. Sebuah perusahaan manufaktur makanan mengalami krisis setelah produknya ditemukan mengandung bahan kimia berbahaya. Investigasi mengungkapkan bahwa pemasok utama perusahaan telah memalsukan sertifikasi kualitas bahan baku. Perusahaan harus menanggung kerugian finansial yang besar dan kerusakan reputasi. GRC Governance Risk and Control. Manakah yang mengalami kegagalan dalam kasus ini? A. Manajemen resiko, B. Kepatuhan, C. Manajemen rantai pasok, D. Komunikasi, E. Tata kelola. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Manajemen rantai pasok. Jawaban yang tepat adalah C. Manajemen rantai pasok. Perusahaan harusnya memiliki sistem manajemen rantai pasok yang kuat untuk memastikan bahwa semua pemasok memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Kegagalan dalam mengelola rantai pasok menyebabkan perusahaan menghadapi resiko yang signifikan. Soal nomor 58. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam lingkup layanan konsulting yang dapat diberikan oleh auditor internal? A. Mengevaluasi efektivitas program pelatihan karyawan. B. Memfasilitasi pengembangan strategi bisnis. C. Mengaudit laporan keuangan perusahaan. D. Menganalisis risiko bisnis. E. Merancang sistem informasi manajemen yang baru. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mengaudit laporan keuangan perusahaan.
Mengaudit laporan keuangan merupakan bagian dari layanan asuransi, bukan konsulting. Layanan konsulting lebih fokus pada pemberian saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan audit laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan objektif mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Soal nomor 59, perubahan metodologi pengawasan audit intern di era digital lebih menekankan pada penggunaan teknologi untuk menganalisis data secara real-time. Apa dampak utama yang dihasilkan dari penerapan teknologi tersebut terhadap fungsi audit? A. Penurunan tingkat kompleksitas pengawasan. B. Pengurangan resiko fraud secara otomatis. C. Ketergantungan penuh pada teknologi. D. Peningkatan jumlah auditor yang dibutuhkan. E. Pengurangan waktu dalam pelaksanaan audit. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I. Pengurangan waktu dalam pelaksanaan audit. Penerapan teknologi dalam audit, seperti data analytics atau continuous auditing, memungkinkan auditor menganalisis data secara lebih cepat dan efektif. Hal ini berdampak pada pengurangan waktu pelaksanaan audit tanpa mengurangi akurasi atau kualitas hasil. Meskipun resiko fraud dapat ditekan seperti opsi B, teknologi tidak menghilangkan resiko sepenuhnya. Ketergantungan penuh pada teknologi pada opsi C juga merupakan ancaman jika tidak ada kontrol manual. Soal nomor 60. Sebuah perusahaan manufaktur mengalami penurunan kualitas produk secara signifikan. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan bahwa akar masalahnya terletak pada proses pengendalian kualitas yang tidak efektif. Manakah dari berikut ini yang merupakan tindakan mitigasi resiko paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Melakukan pelatihan ulang bagi seluruh karyawan terkait proses pengendalian kualitas. B. Menutup sementara lini produksi yang bermasalah. C. Meningkatkan jumlah inspektur kualitas. D. Mengganti seluruh mesin produksi. E. Mengubah supplier bahan baku. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Melakukan pelatihan ulang bagi seluruh karyawan terkait proses pengendalian kualitas. Meningkatkan jumlah inspektur atau mengganti mesin mungkin bisa membantu, tetapi tidak mengatasi akar masalahnya, yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan karyawan dalam proses pengendalian kualitas. Mengubah supplier atau menutup lini produksi adalah tindakan yang terlalu drastis dan belum tentu efektif. Pelatihan ulang akan memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pengendalian kualitas secara efektif. Good luck!